Halo kelas 8, apa kabarnya? Miss harap semua sehat, tetap terjaga kesehatannya dan imunnya ya, karena tahun ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, kali ini kita masuk materi mata pelajaran PPKN di awal tahun ini ya. Oke, tunggu bentar ya. Kok tulisannya nggak nampak? Oke, ini dia. Oke, semoga di tahun baru ini semuanya semakin aktif, semakin semangat, dan terus berjuang walaupun secara daring. Pastilah ada rasa bosan, tetapi Miss harap tetap semangat karena jika tidak belajar itu lebih menyedihkan. Selagi ada aplikasi, kita gunakan sebaik mungkin ya. Oke, baik. Kita masuk materi dengan judul Sumpah Pemuda. Itu pemuda ya, maaf tulisan Miss salah. Sumpah Pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah masuk bab 5. Nah, semua sudah tahu ya apa itu Sumpah Pemuda, apa isinya, ada 3 poin. Atau perlu Miss kasih tahu juga? Oke ya, isi Sumpah Pemuda itu ada 3 poin. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini mencakup tentang tanah air Indonesia. Yang kedua, tentang bangsa Indonesia. Yang ketiga, tentang bahasa Indonesia. Nanti video Miss ini akan Miss geser-geser ya, karena nanti takutnya tulisannya tidak terbaca kalian. Jadi harap maklum, ini aplikasinya lumayan khusus untuk HP. Nah, sebelum masuk, kita perlu tahu juga ya, apa nih yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda. Yang melatar belakanginya Sumpah Pemuda ada beberapa faktor. Ini dari surat resmi Kementerian Pendidikan Budaya ya. Ada 3 yang dicantumkan. Yang pertama, politik etis Belanda. Yang kedua, berkembangnya pers. Yang ketiga, berkembangnya organisasi kepemudaan. Inilah yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda. Politik etis Belanda. Nah, masa itu kan kita juga berperang atau dijajah oleh Belanda dan Jepang ya, tapi kita lebih kepada tentang Belandanya dulu. Dengan adanya ini, terjadilah para pemuda saat itu untuk memikirkan bagaimana supaya para pemuda tidak dipijak-pijak sebagai anak buah para Belanda. Sehingga bekerja samalah satu sama lain para pemuda tersebut. Nah, yang kedua, berkembangnya pers. Pers ini maksudnya para wartawan atau orang-orang yang mau melibatkan satu sama lain. Dengan adanya perkembangan pers ini dan perkembangan organisasi kepemudaan, itulah yang membuat para pemuda saat itu membangun satu organisasi. Masih ingat di bab 4, organisasi Budi Utomo, organisasi Indis Party dan Serikat Islam. Itu ada sangkut pautnya dengan bab 5 kita ini. Dengan adanya itu, bermula dari itu muncullah Sumpah Pemuda. Dibangunlah itu untuk kemerdekaan Indonesia, supaya para pemuda kita tetap semangat dalam menjunjung Indonesia. Nah, kita masuk maknanya. Jangan kita bilang, ya aku mengerti Miss Sumpah Pemuda, tetapi tidak tahu maknanya apa. Ini ya, sudah Miss ketik supaya nanti kalian bisa catat. Makna Sumpah Pemuda itu, sebelum masuk, kita ngerti dulu apa itu Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, ada tugas Sumpah Pemuda tersebut untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah masa di mana kita dijajah, sehingga para pemuda saat itu yang berkembang untuk menyemangati semua orang-orang yang dijajah saat itu. Tujuannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk kita, dari kita, oleh kita. Benar kan? Nah, maknanya apa? Maknanya ada 3. Yang pertama, menekankan rasa bangsa akan bahasa Indonesia. Yang kedua, ajakan untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memaknai rasa cinta kepada tanah air. Masih bersangkut paut dengan isinya ya, karena inilah pencetus pemuda Indonesia untuk melihat bahwa negara Republik Indonesia itu berpatokan dengan bahasanya, kemudian cinta tanah airnya, dan bahkan rasa bangganya terhadap bahasa Indonesia. Nah, masih ingat kan? Sorry, Miss pindahkan ya. Oke. Masih ingat kan yang tadi Miss bilang di bab 4 ada 3 organisasi yang dibentuk. Yang pertama tadi apa? Budi Utomo. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Sarekat Islam, dan yang ketiga adalah Endis Party. Itu awal dimana munculnya kebangkitan pemuda. Nah, di masa atau di tahun 1928 dimunculkan kembali organisasi kepemudaan daerah. Ada yang pertama ada Trikoro Darmo, dibentuk tanggal 7 Maret 1915. Yang kedua ada organisasi Jong Sumatranen Bon, dibentuk tanggal 9 Desember tahun 1917. Yang ketiga, organisasi kepemudaan lain, dibentuk bulan Desember tahun 1927. Jadi inilah 3 organisasi kepemudaan daerah. Yang pertama itu kan Trikoro Darmo, berarti ada 3. Dilihat nanti buku pakainya supaya semuanya jangan dari Miss saja, sehingga nanti kalian bisa membaca buku kalian sendiri juga. Nah, ketika kalian membaca kan semakin banyak pengetahuan yang kalian dapat. Benar? Pastinya benar. Nah, yang kedua ini Jong Sumatranen, berarti ini para pemuda khusus Sumatera. Yang ketiga organisasi kepemudaan lain. Nah, ini ada 3 daerah yang bersatu di satu organisasi tersebut. Dibaca aja dulu ya buku pakainya. Oke? Sampai di sini kiranya kalian sudah paham dan dapat memaknai bagaimana sih Sumpah Pemuda dalam diri kalian, apalagi kalian masih dikatakan golongan muda, sehingga dengan golongan muda kalian ini bisa kalian berkreatif, berkreasi, bahkan memikirkan masa depan kalian yang terbaik. Bagaimana lagi jika di masa kita sekarang justru mendapat jajahan? Bagaimana pelaksanaan kalian? Bagaimana tindakan kalian untuk pemuda-pemuda yang lainnya? Nah, hari ini kalian bersekolah justru semakin efektif dong, semakin efisien untuk melakukan apapun sekreatif mungkin dalam hidup kalian. Nah, di sini kita masih secara daring. Seharusnya dengan secara daring ini kalian bisa mempergunakan sebaik mungkin alat-alat atau media-media yang ada hari ini di HP kalian. Jadi jangan sampai karena daring kalian merasa tidak sampai untuk pembelajarannya, tidak mengerti. Nah, kalau kalian tidak mengerti bisa ditanyakan Miss-nya, bisa juga ditanyakan oleh Om Google, sehingga wawasan kalian semakin luas untuk menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya atau media-media lainnya. Bisa ya? Oke, sampai di sini. Nanti
kita akan buat diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan dikirim ke WA supaya kita diskusi di grup WA. Oke, sampai di sini. Selamat siang.